Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Rabu, tanggal 9 Juli 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas hikmat-Mu, atas berkat dan penjagaan-Mu, sehingga kami boleh kembali dapat bangun di pagi hari ini dengan kondisi yang sehat ya Bapa. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Bapa, tolong Engkau saja yang siapkan hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan juga melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami juga Bapa dalam aktivitas hari ini supaya semuanya dapat boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Ida dengan tema Urgensi Misi bagi Orang Percaya. Bacaan terambil dari Roma pasal 10 ayatnya yang ke-14 yang berbunyi demikian. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa kembali dengan Hikmat Pagi, saatnya kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kemarin kita telah merenungkan pentingnya misi bagi orang berdosa, yaitu karena mereka begitu terhilang dan terlepas dari Allah, sehingga perlu kembali pada jalan yang benar, maka hari ini kita akan merenungkan pentingnya orang percaya bermisi. Ayat yang telah kita baca tadi diperuntukkan bagi kita orang percaya untuk mengabarkan Injil dan menceritakannya kepada orang yang belum mengenal Allah dimanapun kita ditempatkan. Perintah Tuhan kepada kita bukan hanya untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, hidup adil, jujur, dan benar saja. Melainkan perintah Allah juga adalah supaya orang-orang yang telah diselamatkan, dalam kurung orang percaya, turut mengabarkan Injil. Kita yang giat menaati perintah Allah dalam segala hal, mari kita juga memerhatikan perintah yang satu ini agar kita taati. Setidaknya ada dua alasan mengapa kita perlu bermisi Bapak Ibu Saudara. Pertama, karena kita mengasihi mereka yang terhilang. Andai kata kita dalam suatu gedung yang kebakaran, kemudian kita tahu bahwa di ujung jalan itu ada seseorang buta sedang berjalan menggunakan tongkatnya, tidak mengetahui bahwa di dekatnya ada kebakaran, bukannya kita setidaknya berteriak kepadanya dan memberitahukan bahwa gedung ini sedang kebakaran? Intinya, hati kita seharusnya dipenuhi dengan perasaan belas kasihan kepada mereka yang terhilang, yang sedang menuju kebinasaan api neraka. Tentu kita tidak mau mereka berada di situ, bukan? Alasan kedua, kita yang telah diselamatkan dimaksudkan Tuhan untuk menjadi saksi bagi orang lain, agar mereka juga mendapatkan keselamatan itu. Dengan kata lain, kita diselamatkan supaya melalui kita, orang lain juga diselamatkan. Analoginya adalah, bayangkan kita berada di sebuah gedung yang sedang mengalami gempa, dan semua orang sedang panik. Kemudian entah bagaimana kita menemukan tangga darurat, sedangkan banyak orang sedang ngumpul di depan lift menunggu. Bukankah setidaknya kita akan teriak dan memberitahu mereka bahwa ada tangga darurat di dekat mereka? Intinya, kita yang telah mengetahui jalan keselamatan hanya melalui Yesus, bukankah seharusnya kita menceritakan kepada orang lain mengenai jalan keselamatan itu, alih-alih membiarkan mereka binasa tanpa mengetahuinya? Mereka yang belum percaya sedang menuju kebinasaan. Masakah kita tidak prihatin dengan keselamatannya, sedangkan kita bisa enak-enakan
dimuliakan karena telah diselamatkan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah, biarlah Engkau menggerakkan setiap hati kami untuk melihat dunia ini. Kami melihat begitu banyak orang-orang yang terhilang. Biarlah sekiranya ya Bapa, Kau pimpin, Kau ajar, Kau didik kami agar hati kami berbelas kasih melihat mereka. Ajarlah kami untuk mau memberitakan Injil kepada orang-orang tersebut. Biarlah kami menjadi alat-Mu. Hati kami membara melihat mereka yang menuju kebinasaan. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk setia melakukan pemberitaan Injil ini kepada mereka yang terhilang itu. Biarlah melalui kehadiran kami, mereka dapat mengenal Allah yang hidup itu, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Terima kasih karena telah memilih kami menjadi alat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.